Kita akan mengkaji hikmah yang ke-12 dari Syarah Al-Hikam. Kalau dibuat judul singkat, insya Allah ya ini judulnya. Hal paling berguna bagi hati. Hikmah yang ke-12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlah yadkhulu biha maidana fikratin." Ma nafa'al qalba, tidak bermanfaat bagi hati syai'un, sesuatu pun, mislu uzlatin, seumpama, tiada hal yang lebih bermanfaat bagi hati mislu uzlatin, sebagaimana uzlah, yadkhulu biha maidana fikratin, yang seorang hamba akan masuk ke medan tafakkur, medan berpikir dengan uzlah tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ini yang ringan dulu nggih. Ternyata medan itu berasal dari bahasa Arab. Selama ini kita kan tahu nggih, masjid bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Ternyata medan itu juga bahasa Arab. Ini medan. Medan itu medan. Pikir itu juga berasal dari bahasa Arab. Banyak sekali ternyata bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Itu adalah dalam tanda kutip termasuk keberhasilan para ulama-ulama kita masa lalu sampai sekarang. Yang paling fenomenal kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi. Itu majelis itu bahasa Arab, musyawarah niku bahasa Arab, rakyat niku bahasa Arab. Itu luar biasa sebetulnya, itu perjuangan para pendahulu-pendahulu kita untuk memasukkan nilai-nilai, bahasa kerennya itu mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan sebetulnya. Nah, ini ada 3 hal pokok di sini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah uzlah, yang kedua itu berpikir, dan yang ketiga itu apa yang dipikirkan. Yang pertama itu uzlah, hati ya, kalau mau disebut hati, uzlah, dan berpikir. Di dalam tujuan berpikir, banyak orang berpendapat, tapi saya sepakat dengan pendapat yang ini Bapak Ibu, bahwasannya orang berpikir itu ujungnya itu adalah untuk salah satunya mengetahui tasbihnya langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang lain. Selama ini kan kita tahu tumbuhan bertasbih, burung bertasbih, air bertasbih, langit gunung semuanya bertasbih. Nah, bahkan di sini disebutkan qad alima sholatahu wa tasbihah. Masing-masing itu semuanya tahu sholat dan tasbihnya. Ini ku berpikir itu salah satu hasilnya adalah mengetahui tasbihnya alam semesta. Kalau mengetahui dalam pengertian kita mendapatkan informasi sapun nggih, Al-Qur'an menceritakan seperti itu, bahwa langit dan bumi dan seisinya bertasbih. Nah, Bapak Ibu, banyak orang walaupun tidak banyak sekali itu yang memahami betul bahwasannya tasbihnya alam semesta itu ada. Di antaranya salah seorang ilmuwan
yang meneliti tentang gelombang yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan itu membentuk gelombang yang membentuk lafal Allah. Itu lumayan jelas. Berarti dia menemukan tasbihnya tumbuh-tumbuhan berdasarkan alat-alat ilmiah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, guru-guru saya itu diantaranya kalau menceritakan ke saya, tumbuh-tumbuhan itu bisa bercerita loh kepada kita. Di antara ceritanya itu adalah mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki untuk membedakan dari kita hanya mengetahui informasi dari Al-Quran. Tapi guru-guru saya ini kalau bercerita nggih nyata itu. Senyata kalau kita bertasbih sungguh-sungguh dari dasar hati kita keluar dari ke mulut kita didengarkan tasbih beneran. Tetapi kalau dari hati itu bukan tasbih beneran, yang terdengar juga bukan tasbih, Bapak Ibu. Guru-guru saya cerita seperti itu. Enggak, itu bukan tasbih. Subhanallah bukan tasbih. Iya, itu tasbih mulutnya, hatinya enggak. Niku sagetan. Itu selaras, pengetahuan itu munculnya dengan pengetahuan terhadap tasbihnya alam semesta. Niki terlalu keduren ya Bapak Ibu. Cerita begini. Ya. Tapi memang itu ya kita kan mengetahui ideal itu untuk bagaimana kita mohon pada Allah lalu berikhtiar berdoa agar sampai ke sana. Inginnya kan seperti itu. Nah, kalau orang-orang itu bisa, mengapa kita tidak bisa? Walaupun disebut guru, kita bukan guru umpamanya, ya tidak mesti yang disebut guru itu bisa dan yang murid tidak bisa, belum tentu. Bahkan bisa jadi panjenengan-panjenengan yang berangkatnya lebih akhir dari orang-orang yang berangkatnya dulu, belum tentu akan sampainya lebih duluan yang dulu, tapi bisa disalib. Ya, ini salah satunya kan tergantung kendaraannya secepat apa diterbangkan oleh Allah. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau masalah berpikir, ini sangat jelas sekali, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ini yang menarik, nek inget-inget Quran surat Yunus itu 10 ayatnya 100, 10.200. Jadi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ini seakan-akan dekat seperti ini Bapak Ibu. Dan di situ juga koma dalam terjemahannya. Itu ada kaitannya orang berpikir dengan beriman itu. Walaupun ketentuan terakhir itu adalah hak Allah. Artinya hidayah itu kan dari Allah. Nah, bagaimana dengan uzlah? Uzlah bisa kita pahami dari ayat ini. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisyahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday 'adzabin. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap kepada Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Yang diambil itu yang furoda itu menyendiri, bersendiri. Maka kalau ada orang namanya Farid, itu berarti sendiri atau asing juga bisa.
Ya Bapak Ibu, terkait ayat ini titik poinnya pada kalimat furoda, untuk mengambil bahwasannya seseorang itu boleh beruzlah. Nah, dari tadi kok uzlah niku nopo? Uzlah niku mengasingkan diri, Bapak. Uzlah niku mengasingkan diri. Oke, ada orang kalau dari kumpulan seperti ini lalu dia menyendiri, itu namanya mengasingkan diri. Niku uzlah. Ada orang karena merasa tidak punya teman, akhirnya tiap hari di masyarakat itu sendiri. Kan asing. Tapi kalau orang punya masalah lalu kemudian mengasingkan diri, pada waktu mengasingkan diri itu yang dipikirkan apa? Masalahnya. Leres. Niku leres. Nah, uzlah yang dimaksud di sini, mengasingkan diri di sini itu adalah mengasingkan dari hiruk pikuk keduniawian yang tidak atau yang lepas dari kepentingan ibadah atau mengabdi kepada Allah. Hiruk pikuk keduniawian yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Wah, saya pingin uzlah, saya mau uzlah ke Gua Hiro, umpamanya gitu. Kebetulan nggak punya uang, uangnya banyak, jadi uzlahnya pingin di Gua Hiro niru Rasulullah. Tetapi pas di Gua Hiro itu mikirnya banyak ya. Sahamku yang tak tinggal itu naik apa turun ya? Perusahaanku ada yang ngurus. Niku mboten uzlah. Sing uzlah badannya saja. Yang diinginkan dengan kata uzlah di sini itu adalah beruzlah dalam pengertian tadi itu, menghindarkan diri, mengasingkan diri dari hiruk pikuk keduniawian yang tidak ada sangkut pautnya dengan beribadah atau mengabdi kepada Allah. Jadi kena takmir, niku kan rame takmir. Terus ngurusi perusahaan niku kan rame nggih. Teng pasar nggih rame nggih. Tetapi kalau itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah yang namanya bekerja, dalam rangka menjalankan perintah Allah memakmurkan masjid, dalam rangka untuk mengemban amanah di kantor, maka itu adalah ada kaitannya dengan ibadah atau pengabdian kepada Allah. Jadi hal dari seperti itu mboten usah diasingi kita teman. Pertanyaannya begini, mampu enggak seseorang itu betul-betul asing di tengah hiruk pikuk keduniawian seperti ini? Tekniknya Bapak Ibu, tekniknya itu adalah menyendiri pada saat ya memang itu disediakan oleh Allah orang itu untuk bersendiri. Di antaranya adalah dengan menyendiri di malam-malam. 1 jam, 2 jam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak kadang sampai setengah wengi itu. Kita setengah jamnya kadang ngaboten nggih. Rasulullah kadang sampai separuh malam. Berarti kalau separuh malam itu adalah sekitar tengah malam sampai subuh. Nah, kalau itu dilakukan Bapak Ibu, nah ini sholatnya berapa rakaat? Sholatnya boleh cuma 2 rakaat maupun 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat, boleh mana saja. Yang terpenting bukan jumlahnya, tetapi tafakkurnya tadi itu. Tafakkurnya. Apa yang ditafakuri? Contoh, kalau tadi siang itu saya tergoda untuk mau menerima upah yang subhat, kan sudah harus dipikirkan. Mengapa kok saya masih mau dengan barang subhat?
Padahal nek umurku tak delok ya wis tuwa. Butuhku apa? Wah, aku kegodho dhuwit anakku wis malah maringi, malah sudah sering ngasih ke saya. Berarti itu godaan. Subhan diterima. Berarti kira-kira Allah Subhanahu wa taala memandang saya, menilai saya gitu. Nah, ini pun yang dipikirkan dia. Yang dipikirkan yang lain apa? Yang dipikirkan yang lain adalah persiapan kira-kira kalau seminggu lagi kita itu meninggalkan dunia ini sudah siap betul. Nah, kayak begitu-begitu. Terus khusyuk. Khusyuk saya. Nah, ini dipikirkan bagaimana terus cari caranya. Panduannya yang paling mudah Bapak Ibu adalah membaca Al-Qur'an. Tafsir ya, tafsirnya Al-Qur'an itu. Ya, bagi yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, ilmu alatnya cukup ya membaca Al-Qur'annya langsung tidak apa-apa. Tapi yang belum bisa baca tafsirnya. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebagaimana saya baca tadi niki sarahnya nggih. Mana fa'al qalba, tidak bermanfaat bagi hati, ay qalbal murid, yaitu hatinya orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, fitathiri, di dalam menyucikan diri, min ghafalatihi, dari lupa kepada Allah, wal qurbi, dan mendekat ila hadrati maulahu, kepada hadratillah. Jadi tidak bermanfaat bagi hati seseorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah untuk mensucikan diri dari kealpaannya atau kelalaiannya. Kelalaiannya si murid itu apa? Mboten eling Gusti Allah, itu namanya ghaflah atau lupa. Wal qurbi, dan mendekat ke hadratillah, jadi merasa dekat kepada Allah. Itu syai'un, apapun, mislu uzlah, seumpama uzlah. Jadi kalau dibaca singkatnya seperti tadi, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati seumpama uzlah. Uzlah itu ai iktizali au iktizalin anin nas, yaitu pergi dari sisi manusia. Ini saya jelaskan di awal tadi lebih terperinci. Yadkhulu biha, yang murid akan masuk dengan fikroh, dengan uzlah, maidana fikrotin, di medan pemikiran. Apa medan pikiran itu? Ai fikrotin syabihatin bil maidan, yaitu berpikiran yang diserupakan dengan medan atau lapangan, litaraddutil qalbi, karena mondar-mandirnya hati, fiha, di dalam medan, di dalam lapangan. Kataraddutil khuyuli, sebagaimana mondar-mandirnya kuda, fi maidan, di dalam lapangan. Jadi ini bahas bahasanya. Kok bahasanya itu medan pikiran itu apa sih? Dijelaskan di sini bahwa hati itu adalah sebagaimana seekor hati itu mondar-mandir, sebagaimana mondar-mandirnya kuda di lapangan. Fal muridu idza kana mukhalitan linnas, seorang yang berkeinginan mendekatkan diri kepada manusia, saat dia itu campur dengan manusia yang lain, istaghala nadharuhu, maka dia sibuk pikirannya bil mahsusati, dengan segala apa yang dapat diindra.
denger dangdut, katut dangdut, denger rock, katut rock, denger lihat HP bagus, terjerat HP bagus, bau soto, pingin soto. Pokoknya apapun gitu yang masuk ke indera kita membuat kita terjerat hati kita. Harusnya hati ini kan boten terjerat. Hati itu sambung kepada Allah. Harusnya ngoten nggih. Hati harusnya sambung kepada Allah. Nah, saat apa-apa yang masuk di indera kita lalu kemudian menjerat hati kita, itu bisa memotong sambungan kita, komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah niku napa? Nggih niku zikir Allah. Niku kan lagi komunikasi. Ya Allah, ya Rahman. Niku kan komunikasi. Nah, niku bisa terpotong oleh gangguan yang masuk di indera kita semuanya niku. Kalau orang yang masa berlatih, caranya ya memperkecil, mempersedikit apa-apa yang masuk ke dalam diri itulah caranya uzlah. Kalau ini solusi yang lain Bapak Ibu. Libur panjenengan apa minggu ya? Minggu. Nah, minggu buat uzlah. Jadi nggak kemana-mana. Minggu malah jalan-jalan plesir, nambahi. Ya mboten napa-napa. Nanti ada saatnya, sekarang dilatih dulu. Bagi yang belum bisa, bagi yang sudah bisa nggih monggo dilanjut. Cirinya apa? Kalau kita niku wau kemana-mana lihat jeruk kepikiran sampai setengah jam. Habis lihat jeruk, lihat sate kepikiran setengah jam. Terus komunikasinya dengan Allah kapan? Allahnya niku kapan? Allah atau subhanallah. Nah, bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk itu? Berzikirlah di saat berdiri, berzikirlah di saat duduk, berzikirlah di saat berbaring. Paling enggak minggu sama malam-malam itu dilatih. Secara sederhana sudah saya sebutkan dulu. Ngelatihnya pripun? Di istiqomah 100-100 yang dulu itu. Niku yang paling ringan gitu. Tapi yang enggak ringan pripun? Udah enggak dihitung. Bukannya enggak dihitung itu semakin sedikit tapi semakin banyak. Hati itu berdetak terus gitu. Bukan berdetak niruk ke Farel, tapi berdetak untuk berpikir. Itu dilatih. Fala yatafakkaru qalbuhu, maka tidak berpikirlah hatinya illa fiha, kecuali di dalam apa yang terindra tadi. Wala yazulu nadhiran illa li alami syahadah, sehingga dia tidak lepas hanya memikirkan, mengangan-angan sealam musyahadah, alam yang kelihatan saja. Tidak berpikir alam yang alam gaib atau alam akhirat. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Gampangannya sebut alam itu ada alam lahir, ada alam batin, ada alam kelihatan, ada alam tidak kelihatan. Alam yang tidak kelihatan itu yang utama, alam akhirat. Pak, jenengan sudah pernah melihat akhirat? Saya akan bilang begini, saya itu yakin dengan Al-Quran. Makanya saya itu yakin bahwa akhirat itu kalau seseorang itu yakin akhirat itu ada, maka persiapan untuk bersiap-siap menuju akhirat itu harus disiapkan. Kadang-kala lali, kadang-kala khilaf, sebagaimana berkali-kali saya ulang. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Kalau panjenengan itu merasa nggak bisa, saya juga. Kita itu sama manusianya gitu.
Guru-guru saya itu juga bilang begitu. Nggak bisa kalau totalitas 100% itu nggak bisa. Pasti ada orang itu ada khilafnya, ada lupanya. Oleh karenanya Allah juga sudah membuat satu yang namanya jalan keluar untuk itu, yaitu perbanyak istighfar. Bahkan sholat 5 kali itu kan duduk di antara dua sujud pun kita itu ada istighfarnya gitu, Pak. Duduk antara dua sujud itu kan ada istighfarnya. Itu menunjukkan bahwa kita itu memang tidak pernah terbebas dari kesalahan dan diajarkan oleh Allah untuk selalu beristighfar. Faidah tazalahum, kalau murid itu ujlah dari para manusia, in akasa al halu, maka dia menjadi sebaliknya. Wajala kolbu, dan menjadi jalanlah hatinya fi alamil ghaib, di dalam alam ghaib. Niki tingkat sing tinggi Bapak Ibu. Tingkat sing tinggi niku nuwun sewu. Kalau kita sambungkan dengan penjelasan saya yang tadi, kalau seseorang itu sudah bisa mendengarkan tasbihnya alam semesta, burung niku nggih bisa tasbih niku terdengar, itulah yang namanya dia berjalan di alam akhir. Nek alam jin niku hanya permukaan, bahkan bisa dinamakan alam jin itu bukan alam akhirat. Bukan itu, alam akhirat itu adalah yang seperti saya ceritakan tadi, percaya surga, percaya neraka. Bapak Ibu pernah dengar cerita orang yang mati suri bangun-bangun langsung jadi taatnya minta ampun itu? Pernah ya dengar-dengar kayak gitu? Nah, orang seperti mati suri itulah yang pernah berjalan di akhirat di atas. Waqad jaa fil khabari, dan sungguh telah datang sebuah hadis. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Berpikir 1 jam itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Berarti kalau sudah berpikir 1 jam nggak usah ibadah, Pak. Itu salah. Jadi begini, orang berpikir 1 jam lalu menghasilkan seperti berjalan di akhirat tadi, maka ibadahnya akan menjadi lebih khusyuk. Satu sholat khusyuk dengan 70 tahun sholat nggak khusyuk, itu lebih baik satu yang khusyuk. Nah, apalagi kalau 70 tahun khusyuk semua. Nah, harapan kita kan ngoten. Jadi kita perbangun berpikir kita dengan mencoba mengasingkan diri kita malam-malam atau pas hari libur, betul-betul umpamanya pas hari libur nggih Bu, Pak, minggu-minggu itu. Udah wiritan saja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Perlu 6 jam atau 7 jam. Niku latihane ngoten. Bisa mboten ya, Pak? Menonton TV saged kok 7 jam. Pelesir muter-muter naik mobil 12 jam iso. Sing mboten saged niku ngalahke awake dhewe-dhewe. Ayo abot.
Nah, ada biasa nih pertolongan yang lain. Uangnya cepat dikasihkan anaknya atau suami atau istrinya biar nggak punya uang. Pas nggak punya uang kalau mau kemana-mana ini kan susah. Ya halo gua itu ngomong wirita. Pikir. Loh. Oh ini latihan. Nanti kalau pelatihannya sudah berhasil, jenengan pelesir kemana mawon, sakit sambil berpikir, tetap berkomunikasi dengan Allah. Ya, nanti kalau bisa begitu terus, hasilnya salah satunya adalah berjalan di alam akhirat tadi, bisa terasa, terasa tasbihnya alam semesta dan selain-lain. Nah, kalau sudah tahu tasbihnya alam semesta, Bapak Ibu, biasanya, nuwun sewu, biasanya alam pun bisa bercerita apa yang direkamnya. Alam bisa bercerita apa yang direkamnya. Jadi, umpamanya orang-orang yang seperti itu kan ke Masjid Al-Mubaddin gini. Alhamdulillah ya Al-Mubaddin. Dulu itu kan seperti itu masjidnya, sekarang sebesar ini gitu. Nah, orang itu nggak pernah lo ke sini Bapak Ibu. Tapi dia tahu karena alam di sini itu menceritakan ini loh sejarahnya Al-Mubaddin. Lah wong yang lebih halus dari ini ku loh semerep Bapak Ibu. Masjid ini dulu tanahnya sempat sengketa ya sama ahli waris. Ngoten iki saged konangan. Orang-orang seperti itu dikasih tahu diceritakan oleh alam yang merekam kejadian-kejadian di sekitar. Wakil li Ummi Darda dan ditanyakan kepada istri Ummi Darda, maka na afdhola a'mala Abi Darda. Apakah amal yang paling utama dari Abu Darda? Qalat, maka menjawablah Ummi Darda, at-tafakkur. Amal yang paling utama buat Abu Darda itu adalah tafakkur. Wadzalika, mengapa kok tafakkur? Li annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya. Karena sesungguhnya dengan berpikir, dengan tafakkur akan menyampaikan pada ma'rifat atau mengetahui hakikat-hakikat segala sesuatu. Kalau hakikat segala sesuatu itu sudah diketahui Bapak Ibu, seperti tadi, hakikatnya alam semesta itu kan tunduk pada Allah. Maka ketundukannya alam semesta niku saged ketahuan atau diketahui atau makrifat. Nah, wa ila ta'zimillah dan kemudian menuju takzim kepada Allah wa ta'zimi kulli ma yurdihi dan mengagungkan segala apa yang diridhoi oleh Allah. Artinya menghargai, mengerjakan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Wa yaf'aluhu dan kemudian mengerjakannya. Wa tahqiri kulli ma yusakhitu dan menghina atau meremehkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong barang elek umpamanya minum-minuman keras bagi mereka itu ya itu dilarang oleh Allah, maka itu remeh. Fayajtanibuhu, maka mereka menjauhi apa yang dilarang oleh apa yang dibenci oleh Allah. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi dan terbitlah melihatlah murid itu sebab minal afatin nasyi'ah wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi dan kemudian murid
orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah itu bisa melihat apa-apa yang samar yang membahayakan jiwanya. Contoh Bapak Ibu, kalau saya hari ini kok melepas keistiqomahan saya sholat sunnah ba'da maghrib, maka berbahayanya besok saya akan meremehkan sholat sunnah. Kalau hari ini, umpamanya ini kan lagi repot banget, ada banyak saudaranya karena mau tahun baru datang ke Jogja. Nah, jenengan ibu terus mau sholat yang biasanya sholat ba'da maghrib itu dijalankan. Kok enggak? Ini saking sibuknya pingin melepas itu. Salah satu bahayanya adalah besok bisa-bisa saya enggak sholat ba'da maghrib lagi. Besoknya lagi enggak sholat lagi, bisa habis. Maka caranya kalau memang betul-betul terdesak, enggak bisa, besoknya dilironi Bapak Ibu. Kemarin saya tidak sholat ba'da maghrib, tak lironi sholat sunnah, niatnya sholat sunnah mutlak. Biar apa? Biar terjaga terus Bapak Ibu. Nggih, niku nyoto, nek masih belajar seperti kita termasuk saya, nggih gitu. Kalau perbuatan-perbuatan yang kita istiqomahkan, umpamanya ngaji ini ya, karena hujan, itu Pak Ustadz Munawar niku weling kula. Kalau hujan nggak datang itu bisa besoknya, nah hampir tiap malam Rebo mesti hujan. Kan bisa nggak jalan gitu, maka ya harus betul-betul ditelateni. Karena sekali nanti itu ada yang kita membuat mudah, maka akan bisa ke depannya akan kita permudah dan akhirnya tidak berjalan. Wa maka yidil aduwi, dan reka daya atau tipu dayanya musuh. Tipu dayanya musuh berarti tipu dayanya setan. Wa gururid dunya, dan bujuk tipuan dunia. Wa yata'arrafu bihi, dan murid orang yang berkehendak untuk menuju Allah itu mengenal sebab tafakur tadi, wujuhul khiyal, cara-caranya tipu daya, fit taba'udi, di dalam menjauhkan anha dari dunia, fit taba'udi, di dalam dunia. Artinya dengan berpikir murid itu mampu merumuskan langkah-langkah strategi untuk tidak terjerat dunia. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada orang beli mobil baru, bagus, mobil mewah, sampai di rumahnya langsung dipilok. Pernah dengar? Pernah dengar? Itu sampai di rumah mobil baru itu, baru datang dari dealer, dipilok. Itu dia, menurut saya, itu adalah karena dia tidak ingin terikat oleh halusnya bodi mobil itu. Orang yang bodi mobilnya mulus, keserempet ini, itu nesunya bisa marah-marah sepanjang jalan. Ini cara-caranya Bu, tapi yang nyeleneh. Yang nggak nyeleneh ya seperti tadi. Tapi kalau nggak nyeleneh ini perjalanannya agak jauh, agak panjang. Waya selamu bihi, dan menyelamatkan dengan sebab berpikir itu tadi, minal afatin nasyiah an mukhalatati ahliha, menyelamatkan dari bahaya-bahaya yang muncul dari bergaul dengan keluarganya. Bergaul dengan keluarga niki anak, istri, kerabat dekat, kerabat jauh. Dulurku kono sing sugih. Krana sugih dulurku, wah tak akrabi. Sing mboten sugih mboten diakrabi. Hati-hati niku.
Hati-hati, mboten ikhlas berarti. Ngakrapine krana sugih dulur. Kancaku sing kono sugih, tak dolani sing gak sugih. Nggo apa tak dolani gak sugih? Hati-hati niku. Itu tipu dayanya setan ngoten lho. Wah, Pak Lukman kok bisa buat contoh-contoh seperti itu? Sama Bapak Ibu sebetulnya kita itu. Jenengan punya dulur, saya punya dulur. Itu cerita, ada itu saudara saya ini nggak pernah main. Nyapa? Kok nggak pernah main? Kok aku nek main nang gone sing sugih iku jarene dikira golek utangan. Gara-gara seperti itu, harus mencoba mengikhlaskan diri. Nah, yang bagus kalau masalah seperti itu sing sugih dolani sing boten sugih, sehingga tidak malu, tidak sungkan. Apabila uzlatil maghurah, dan dengan sebab uzlah yang dituturkan tadi yaksulu at-tamarruna, maka berhasillah melatih alal khawati, di dalam kesepian. Allati hiya ahadu arkanit thoriq, yang mana sepi itu adalah salah satu dari rukun untuk berjalan menuju Allah, yang jumlahnya 4. Al-arba'ati, yang 4. Bin nisbati lil muridin, yang dinisbatkan kepada para orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa baqiha, sisa karena tadi yang disebut rukun orang berjalan menuju Allah itu ada 4. Yang pertama adalah zuhud, berikutnya asumtu, alju, wasahr. Uzlah tadi sudah dijelaskan, sumtu niku tidak banyak omong, meneng, walju, dan tidak kenyang-kenyang banget, standar, makan 2 kali lah, jangan 3 kali. Tapi berat ya, berat baten makan 2 kali nih. Kebiasaan kita dibiasakan makan 3 kali. Tapi sebetulnya kalau mau jujur Bapak Ibu, makan 3 kali ini kebanyakan toh. Mungkin kalau masa pertumbuhan seperti ini makan 3 kali kurang. Tapi ya kalau yang sepuh-sepuh ini makan 3 kali ini berat. Tapi ngapunten yang lain enggak. Saya itu semakin tua niku kalau mau makan 3 kali, pagi makan, siang makan, malam makan itu berat Bapak. Rasanya berat. Jadi kalau mau makan itu yang standar 2 kali. Nurut kula, sanes nurut dokter lho. Ada seorang ulama dan niki dawuhnya berat sekali dawuh Bapak Ibu. Nuwun sewu nggih, iki kula mengutip lho nggih. Kalau orang sehari makannya 3 kali, sebaiknya dibuatkan kandang. Kasar sekali toh udaranya. Iki kula ngutip ulama loh, sanes kula sendiri. Kalau orang kok makan lebih dari 2 kali sehari, buatkan kandang aja katanya. Kabihadil arba'ah, dengan keempat rukun berjalan menuju Allah tadi, tasirul abdal, jadilah seorang wali badal. Abdalan, menjadi wali badal. Wa hadza kulluhu fi haqqil murid. Ini semuanya yang dituturkan adalah haknya murid, alladzi yasluku binafsi, yang sedang berjalan menuju Allah dengan dirinya, dengan jiwanya. Fa in kana takta tarbiyati syekh, kalau dia itu murid itu di bawah pendidikan seorang syekh atau seorang guru, fala buddha min mukhalatatihi, maka hendaknya dia bergaul dengan gurunya, wa mukhalatatil ikhwani, dan bergaul dengan sesama murid, alladzina yu'inunahu, yang mana itu bisa menolongnya, ala suluki thoriq, untuk berjalan menuju Allah.
Fa idza dhahabat ru'unatu nafsihi, tatkala sudah hilang kebodohan jiwanya murid tadi, wasara minal arifin, dan dia menjadi orang yang tahu ma'rifat, fala tadurruhu, maka tidak bahaya mukhalatatul khalqi ajmain, untuk bergaul dengan manusia banyak. Di annahu hina idzin la yara ghairallah, karena sesungguhnya saat sudah makrifat maka dia tidak melihat kecuali atas bantuan Allah, atas kehendak Allah. Wa'lam annal fikrata hiya al-muqsud. Ketahuilah bahwa dalam pembahasan ini yang utama, yang maksud utamanya adalah berpikir. Wal uzlah wasilatun, dan uzlahnya itu adalah wasilah menuju berpikir laha kepada fikrah. Wa mu'inatun 'alaiha, dan menolong membantu untuk menuju fikrah. Tsumma bayyana al-umur allati tusibul qalba idza lam yahsul lahu tadhir. Tsumma bayyana al-umura, dan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan, karena niki sudah masuk ke hikmah yang ketiga. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum ada tanya jawab maupun diskusi, mari kita akhiri bersama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma rzuqna 'ilman naf'an wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.